yang menyelamatkan setiap orang percaya. Jadi saudaraku kasih Tuhan, di mana kalau kita menyadari Injil ini adalah kekuatan Allah, maka kita semua ambil bagian di dalam pelayanan itu. Kita mau supaya melalui kita bagaimana pemakaian Tuhan itu dahsyat dan luar biasa. Jadi Injil ini tidak bisa didiamkan atau disimpan. Tapi Injil ini harus dibukakan kepada setiap orang. Kalau kita menyadari rahasia ini, kita sadar bahwa Injil itu kekuatan Allah. Maka terus-menerus dalam hati kita, ketika kita membuka mulut kita, membuka mata kita, dalam hati kita, siapa yang saya harus sampaikan tentang kabar baik? Kepada siapa yang harus saya pergi menginjil? Minimal kita menginjil ini dalam 1 bulan, 1 jiwa saja. Itu sudah luar biasa. 1 bulan, 1 jiwa. Nah, ketika 1 bulan, 1 jiwa ini kita injili, dalam 1 tahun, 12 jiwa. Mungkin kita buat setengahnya saja, ya, 1 tahun, 6 jiwa. Dengan prinsip yang sama kita sampaikan kepada orang lain. Bagaimana kekuatan Tuhan melalui Injil ini dinyatakan kepada kita. Saya sungguh optimis, saya sungguh percaya bahwa kita semua yang hadir pada saat ini menjadi orang-orang yang luar biasa dipakai Tuhan dengan dahsyat. Kenapa? Karena kita tidak berdiam diri, tapi kita ambil sikap, ambil langkah bahwa sepanjang saya hidup untuk melayani. Sepanjang saya bernapas dengan lega, mulut saya bukakan menyampaikan kabar baik. Dan kabar baik ini perlu diperdengarkan. Kemana-mana kita perdengarkan. Dengan cara demikian, ya, maka masing-masing di antara kita, kehidupan kita tampil beda dengan orang lain yang tidak mengerti rahasia ini. Karena Injil itu sungguh nyata kalau diberitakan. Tapi kalau kita simpan saja, kalau kita tidak membuka mulut kita menyampaikan kabar baik ini, karena di sana ada kekuatan Allah yang melimpah-limpah, nggak terjadi apa-apa. Jadi rahasianya, Injil ini memiliki kuasa berdampak ketika kita ambil sikap dalam penyampaian kabar baik ini. Nah, Paulus sendiri dia bersaksi bagaimana perubahan dalam dirinya dan dia betul-betul mengalami satu pembaruan yang tadinya tidak pernah berpikir bahwa bagaimana pemakaian Tuhan atas dirinya, tetapi Injil yang Yesus sampaikan sendiri kepadanya merubah cara pandang dia menjadi cara pandang yang baru. Cara pandang yang baru artinya dia tahu bahwa hidup ini adalah sebuah kesempatan. Kesempatan yang baik ini dia terus kerjakan. Demikian juga kita yang hadir pada ini. Kita tahu hidup ini sebuah kesempatan. Dalam kesempatan-kesempatan sekarang ini, kita beri waktu dengan maksimal untuk menyampaikan kabar baik kepada banyak orang. Sehingga kemana-mana hidup kita menjadi berkat. Menjadi berkat dalam lingkungan di keluarga di mana kita ada. Menjadi berkat dalam lingkungan di mana kita juga dalam sebuah persekutuan. Apakah namanya arisan, apakah namanya kumpulan, apapun disebut, tapi sangat jadi berkat. Kenapa? Karena kita sendiri mengalami bagaimana pengalaman kuasa Injil itu. Karena kuasa Injil itu kita betul-betul mengalaminya ketika kita punya sikap, niat, aku hidup mau menyampaikan kabar baik. Karena hidup ini adalah sebuah kesempatan. Kemana saja pun saya pergi, saya mau menyampaikan kabar baik ini. Karena ada saat-saatnya saya tidak punya waktu lagi.
ada saat-saatnya tidak ada kesempatan lagi. Tapi sekarang kesempatan seluas-luasnya untuk pergi menyampaikan Injil. Akan terjadi namanya pertumbuhan demi pertumbuhan. Kenapa orang mandek? Sudah bertahun-tahun menjadi orang percaya. Tapi kalau suruh menginjil, aduh, bukan tugas saya. Oh, itu tugas orang lain. Ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama karena tidak pernah diajarkan, tidak pernah disampaikan. Yang kedua, tidak tahu caranya bagaimana untuk menyampaikan Injil itu. Cara yang sangat sederhana untuk menyampaikan Injil melalui kesaksian pribadi. Bagaimana kita secara pribadi menyaksikan pengalaman hidup kita diubahkan seperti Paulus, dia punya pengalaman diubahkan cara pandangnya. Demikian juga kita semua masing-masing kita menyampaikan pengalaman kita. Maka setiap kita pasti punya kesaksian. Justru kalau orang percaya tidak punya kesaksian itu aneh. Aneh bin ajaib. Kenapa anehnya? Kok orang percaya nggak punya kesaksian? Tetapi kalau orang percaya punya kesaksian, itu hal luar biasa sekali. Kenapa? Karena Tuhan mau kita bukan hanya menjadi orang biasa-biasa. Ada orang kata begini, saya kan ini bukan hamba Tuhan. Saya bukan mengenyam sekolah tinggi teologi, merasa tidak layak. Sebenarnya layak dan tidaknya itu bukan ditentukan karena sekolah tinggi teologinya. Layak dan tidaknya ditentukan kalau kita punya iman, bahwa kita yakin bahwa kita sudah diselamatkan 100%, darah Yesus Kristus sudah menebus kita dari kutuk dosa hukum Taurat. Disitulah membuat kita layak menyampaikan Injil kemana saja. Jadi kelayakan ini karena kita mempunyai iman bahwa dosa kita sudah diselesaikan di kayu salib. Itu kuncinya kita layak dan tidaknya. Bukan karena usaha kita, tapi karena Yesus sendiri sudah mengerjakannya. Sejak kita yakin dengan iman, kita menjadi orang yang layak, menjadi berita kabar baik kepada setiap orang. Jadi hari ini, kita semua saya katakan layak menjadi pemberita kabar baik karena Yesus Kristus sendiri sudah memberikan kelayakan kepada kita. Karena kita bukan lagi orang berdosa, tapi kita orang yang sudah dibenarkan karena kita sudah ditebus dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus. Disinilah kuncinya kita layak menjadi pemberita Injil. Maka kita jangan berkata, oh aku belum layak. Itu kata-kata manusia. Tapi kata Tuhan, kita semua layak untuk memberitakan kabar baik kepada siapa saja, di mana saja, dalam situasi apa saja. Inilah firman Tuhan hari ini. Saya tidak panjangkan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala cinta kasih-Mu. Kalau pada saat pagi ini, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan kabar baik, bahwa dalam Injil ada kuasa yang sanggup menyelamatkan setiap orang percaya. Pakailah kami sesuai dengan maksud dan rencana Tuhan, supaya banyak orang dimenangkan bagi Yesus Kristus. Sehingga kami pada waktunya bukan saja masuk surga, tapi menerima upah yaitu mahkota diberikan kepada setiap orang yang sungguh-sungguh dengan motivasi benar memberitakan kabar baik. Terima kasih Tuhan, inilah doa syukur kami hari ini. Di dalam nama Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.